Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini saya masih akan menceritakan tentang TKW, tentang kargoan TKW ya. Nah, jadi ini tuh banyak berseliweran sekarang, Pak Benny pokoknya, dan banyak-banyak lagi gitu ya. Nah, kalau saya ini kisah saya ya teman-teman. Jadi saya itu kemarin itu bulan 2 ngargo itu sampai sekarang belum nyampe juga bulan 2. Sekarang bulan 2, bulan 3, udah bulan 4 ya, udah 2 bulan. Pokoknya sampai akhir bulan ini tuh 2 bulan, akhir bulan 4 itu belum nyampe ke rumah, cuma udah ada di Jakarta. Kata yang pihak kargoan itu lagi nunggu dicek sama bea cukai, dan kemudian katanya masih libur minggu ini dibukanya gitu ya kantornya, itu katanya seperti itu. Nah, kata pihak kargoannya itu tunggu aja Bu, katanya sampai akhir bulan ini. Kalau bulan ini belum nyampe, katanya Ibu kabarin lagi, karena sekarang kargoannya sudah ada di Jakarta udah 1 bulan, katanya 1 bulan kurang lah, katanya sebelum Lebaran. Cuma kan pas Lebaran itu libur panjang, sampai sekarang belum dibuka, katanya seperti itu ya. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, kargoan itu yang saya tahu ya, dan yang saya baca beritanya di Tribun atau di mana-mana gitu ya, yang kargoan yang gak nyampe itu kebanyakan untuk daerah Jawa, dan pengirimannya itu kebanyakan dari Hong Kong dan juga dari Taiwan. Kalau dari Arab jarang begitu ya, karena teman saya juga kemarin sebelum puasa nyampe dari Qatar ya, resmi dia itu, teman saya juga udah nyampe sebelum bulan puasa, dan barangnya aman. Itu sih sama seperti daerah saya, dia dari daerah Sukabumi juga ya. Nah, makanya saya itu kurang ngerti kok barang-barang yang pada dibukain terus rusak itu daerah, kebanyakannya daerah Jawa semuanya ya, dari daerah Jawa, dan juga bukan di Jakarta, kebanyakannya di mana itu, di Surabaya, kemudian pokoknya di Jawa ya penampungannya itu. Jadi kalau yang di Jakarta itu yang langsung ke Sukabumi kemana aman gitu ya. Ini punyaan saya juga kan dijanjikan 2 bulan lebih gitu ya, katanya 70 hari begitu. Nah, kemudian pas kemarin itu saya baca di Tribun ya, di tribun.com itu katanya sekarang untuk pembatasan barang yang TKW bawa itu sudah dicabut. Jadi sekarang di airport itu mau bawa barang berapa juga boleh. Kemudian apalagi untuk kargoan juga katanya minimal 1 tahun itu 3 kali kan ya. Nah, tapi yang jadi masalahnya itu apa? Yaitu kalau dari Hong Kong itu kan, dari Hong Kong, dari Taiwan, kebanyakan kan dari Hong Kong ada just tip gitu di kargoin, makanya itu takutnya ada barang ilegal atau gimana gitu, saya juga nggak tahu ya. Nah, kayak seperti itu ya. Jadi di ujung video akan saya kasih suaranya aja ya, suaranya Pak Benny itu saya kasih gitu ya, karena biar jelas gitu ya. Pak Benny itu kemarin itu meresmikan kalau barang bawaan itu dan kargoan itu udah nggak ada gitu. Jadi sekarang TKW itu bebas, katanya seperti itu, tapi belum tahu sih. Karena punya teman saya itu nyampe bagus juga gitu ya, cuma kalau saya kan dibilangnya 70 hari. Jadi punya saya itu belum 1 bulan, belum 2 bulan, pas akhir bulan ini 2 bulan gitu ya. Jadi katanya sih awal bulan Mei itu udah dikirim. Kalau bulan Mei belum nyampe, katanya Ibu ngasih kabar lagi begitu ya. Itu untuk masalah kargo. Pokoknya kalau kalian ingin jelas lagi ya, untuk kargo dari Malaysia, dari Singapura, dari Taiwan, Hong Kong, itu tergantung ya barangkali, karena kalau yang dari Qatar sama dari Saudi aman gitu. Teman saya aja dari Saudi kemarin itu aman lagi ke Purwakarta begitu. Jadi saya juga kurang gimana ya, kurang ngerti gitu ya, kok dari Saudi bisa aman, terus dari Qatar teman saya kemarin aman ya. Makanya saya itu ngikut kargo gitu karena aman.
Ya kalau saya sih sudah biasa gitu kirim kargoan itu. Sebelum ada kayak gini itu saya sudah sering kargo gitu. Cuma kalau yang sekarang itu kurang tahu saya ini masalahnya gitu ya. Ya pokoknya Kak, untuk teman-teman semuanya, yang saya tahu itu yang kargoan itu ya itu yang dari Hong Kong sama yang dari Taiwan yang dipersulit itu. Kalau dari Timur Tengah kayaknya enggak deh ya. Pokoknya segitu aja Tidak dulu ya lagi videonya. berlaku Jika kalian suka pembatasan dengan video atas ini, jangan jenis lupa like, dan comment, barang share, milik dan juga PMI. subscribe. Hatur Ya, jadi nuhun, yang bye-bye. kemarin sempat mengatur alas kaki 2, kemudian pakaian 15 pieces itu tidak berlaku lagi. Jadi PMI bisa mengirim ya, barang sebanyak-banyaknya sepanjang barang itu tidak masuk kategori barang terlarang. Satu, rapat memutuskan dan ini disampaikan langsung oleh Bapak Menteri Perdagangan bahwa Permendag 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor dinyatakan dicabut. Ya. Dan terkait pengaturan kebijakan impor ya, dikembalikan ke Permendag nomor 25. Sehingga yang kedua, tidak lagi berlaku pembatasan atas jenis dan barang milik PMI. Jadi kemarin di Permendag 36 2023 yang mengatur jenis dan jumlah barang, sehingga otomatis dengan dicabutnya atau ya pada posisi di hold peraturan Menteri Perdagangan nomor 36 tahun 2023 atau dinyatakan tidak berlaku secara implementatif di lapangan, ya maka tidak berlaku juga pembatasan untuk jenis dan jumlah barang milik pekerja migran Indonesia. Surat terbuka buat Bapak Menteri Perdagangan atau Bapak Zulkifli Hasan yang terhormat. Tolong Pak, jangan dolim sama para PMI. Kemarin aku melihat berita atau video yang datangnya dari Bapak Benny Ramdhani, Bapak 2MI ya, atau Badan Perlindungan, yang mana beliau langsung terjun atau datang ke lokasi penimbunan barang-barang PMI, dan sangat menyedihkan sampai-sampai Bapak Benny emosi, sedih melihat barang-barang PMI kayak tempat sampah. Di sini para TKW selalu nanyain sama aku, Bun, kargoan aku udah 1 tahun gak nyampe, udah 7 bulan belum nyampe kampung. Gimana ya, kenapa ya? Pas kemarin aku lihat, Bapak Benny langsung datang ke lokasi, ke tempat gudang penimbunan barang. Masya Allah, benar-benar aku sangat sedih, bener sedih banget. Sampai segitunya negara kita dolim ke masyarakatnya sendiri, ke rakyatnya sendiri. Sedangkan para PMI itu penyumbang terbesar buat negara, anak bangsa yang bisa membantu mengurangi pengangguran di Indonesia, yang membantu dana buat negara Indonesia. Nggak cuma ratusan juta tapi triliunan tiap tahunnya. Tapi kenapa bisa dolim kayak begitu? Bapak dengerin ya, mereka di sini mengirim barang itu hasil dibeli dengan uang keringatnya sendiri. Entah itu ada makanan, entah itu pakaian. Saya sampai sedih kemarin pakaian kayak di tempat sampah. Ya Allah, begitu dolimnya negara kita, pemerintah kita. Kenapa harus gitu, Pak? Ini khusus buat Menteri Perdagangan ya, yang selalu bikin aturan ini itu. Tolong jangan dipersulit, Pak. Kami itu para TKW itu penyumbang terbesar buat negara. Terus juga membantu pengangguran yang ada di Indonesia. Tapi kenapa kok bisa dolim kayak begitu, barang-barang dibeli hasil keringatnya jerih payah di sini. Yang kerja tidak mengenal lelah. Kalau Bapak tahu para TKW kerja di sini itu kayak setan, kayak bagong. Untuk membeli pakaian, beli makanan, ingin dikirim mungkin itu entah buat anaknya, buat orang tuanya. Tapi datang ke gudang, ke penimbunan barang, malah astagfirullahaladzim. Makanya buat kalian teman-teman para PMI yang barangnya belum sampai 1 tahun, yang 7 bulan belum nyampe, udah gak usah berharap. Gak usah berharap nyampe ke kampung kalian. Ikhlasin aja, biarin gak apa-apa. Hitung-hitung sodako. Karena percuma,
gak bakalan nyampe. Lihat di gudang kemarin, kalian pasti udah pada lihat lah berita kemarin. Entah itu di TV, entah itu di TikTok. Aku sedih banget ngelihat berita ini, sedih banget. Apalagi lihat Bapak Benny itu, Masya Allah. Beliau sangat sedih. Terus emosi melihat barang-barang PMI kayak begitu. Tolong ini buat pemerintah Indonesia ya. Jangan sampai dolim kayak begitu. Kami di sini kerja banting tulang. Gaji tidak seberapa. Menyisihkan untuk kargo, ingin ngirim ke keluarganya. Banyak yang sebelum pulang ngargo dulu, sampai pulangnya gak bawa apa-apa. Terus kargoannya tidak nyampe. Gara-gara ditimbun di gudang sampai kadaluarsa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya sekali lagi ini buat Bapak Zulkifli Hasan yang terhormat ya, yang punya kuasa. Jangan bangga dengan kekuasaan kamu. Karena suatu saat kekuasaan akan hilang dari badan kamu kalau kamu dolim.